Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syahid Abdullah selaku dosen tutor pada mata kuliah Data Science. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang berjudul percobaan metode regresi dalam mengestimasi jumlah penduduk. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Ariski Mardudillah Satmadi, NIM 2204010200013. Dalam hal ini diterangkan mengenai implementasi linear regression dalam memprediksi proyeksi data penduduk pada Provinsi Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang penggunaan tools RapidMiner dalam proses pengujian data dengan algoritma regresi linear. Data yang digunakan pada penelitian ini diakses dari sebuah situs resmi pemerintah, yakni Badan Pusat Statistik atau biasa disingkat BPS, melalui websitenya www.bps.go.id. Penelitian ini membahas bagaimana mengestimasi proyeksi penduduk berdasarkan data perempuan dan juga data laki-laki. Regresi linear dapat melakukan sebuah prediksi berdasarkan data-data yang telah ada sebelumnya. Hubungan antara variabel-variabel akan mempengaruhi setiap proses pengujian serta membantu dalam memahami seberapa banyak variabel yang berubah dalam sebuah data sehingga diperoleh hasil untuk dapat melakukan proses perkiraan di masa berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi rekomendasi atau masukan kepada subseksi pendataan data penduduk di BPS atau Badan Pusat Statistik dalam mempermudah melakukan sebuah prediksi atau perkiraan data dengan menggunakan algoritma regresi linear, sehingga dapat meminimalisir terhadap kelajuan penduduk terutama di Indonesia. Di sini ada pengertian data mining merupakan sebuah teknik pembelajaran pada proses penelitian untuk menganalisis pengetahuan secara otomatis. Proses rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menemukan pola dari data dalam jumlah yang besar, kemudian data tersebut dapat disimpan dalam sebuah database. Keunggulan dari data mining dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan, memperbaiki postur risiko keamanan, memperbaiki perancangan dan forecasting, akuisisi pelanggan, aliran pendapatan baru, serta menghasilkan data baru. Nah, di sini merupakan sebuah proses atau tahapan yang dilakukan pada data mining. Pertama, data itu diseleksi, selanjutnya data dikumpulkan, selanjutnya adalah data diproses untuk menghasilkan sebuah data. Selanjutnya hasil data tersebut akan ditransformasikan, lalu data tersebut dibuatlah sebuah pola. Jika data tersebut benar, maka akan menghasilkan sebuah output dari pola data mining tersebut. Jika tidak, maka data tersebut jika salah akan dikembalikan pada awal seleksi. Selanjutnya ada regresi linear. Regresi linear adalah sebuah metode yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Di sini ada juga RapidMiner, merupakan sebuah software atau tools yang digunakan untuk menguji penelitian tanpa membuat perhitungan manual terlebih dahulu. Jadi sebuah tools RapidMiner ini mempermudah kita karena ini bukan kita yang membuat secara manual, tetapi tools ini menawarkan sebuah proyeksi dengan cara perhitungan secara instan dan untuk mempermudah dalam menguji penelitian. Selanjutnya di sini ada sebuah tabel implementasi regression yang menggambarkan ada dua variabel penelitian, yaitu variabel pertama laki-laki ditandai dengan X1 dan juga perempuan ditandai dengan X2. Selanjutnya data itu dibentuk sebuah pola sehingga menghasilkan sebuah plot atau diagram. Sini tercatat bahwa
bahwasanya data laki-laki itu sekitar 6494588.00 keseluruhannya, dan perempuan 7335882.000. Berdasarkan hasil plot data dapat diperoleh estimasi data perempuan dari penggunaan data laki-laki sebagai variabel pertama dalam proses pengujian regresi linear yang telah dilakukan menggunakan tools RapidMiner. Berdasarkan pengujian jumlah penduduk menggunakan algoritma regresi linear melalui tools RapidMiner, diperoleh hasil pengujian estimasi data penduduk baik laki-laki maupun perempuan seperti tabel pada di bawah ini. Di sini ada sebuah tabel hasil dari estimasi data tersebut. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil pengujian estimasi data penduduk laki-laki maupun perempuan telah dilakukan, diperoleh hasil estimasi jumlah data laki-laki di tahun 2020 sebanyak 6905474,711 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 1.00744758 jiwa. Data mentah pada tahun 2020 yang digunakan dalam pengujian yaitu jumlah data laki-laki sebanyak 7335882 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 7296342 jiwa. Dari hasil pengujian dilakukan perolehan hasil data estimasi laki-laki dan data mentah laki-laki yang digunakan dalam proses pengujian tidak berbeda jauh, atau dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian estimasi pada jumlah data penduduk laki-laki menggunakan metode regresi linear valid atau sukses, sedangkan hasil estimasi perempuan dengan data mentah penduduk perempuan yang digunakan sebagai pengujian berbeda jauh hasilnya, maka dapat disimpulkan pengujian estimasi pada jumlah data perempuan hasilnya yaitu tidak valid atau gagal. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan algoritma regresi linear pada penelitian proyeksi penduduk dapat diterapkan. Hasil pengujian estimasi pada jumlah data penduduk laki-laki menggunakan algoritma regresi linear dinyatakan valid. Dilihat dari jumlah tahun 2010 sampai 2020, sedangkan pengujian data perempuan menggunakan regresi linear dinyatakan tidak valid karena dapat dilihat dari tahun 2010 sampai 2020. Hasil percobaan ini dapat menjadi rekomendasi atau masukan kepada data penduduk khususnya untuk BPS dalam mempermudah melakukan sebuah estimasi atau perkiraan data dengan menggunakan algoritma linear sehingga meminimalisir terhadap kelajuan penduduk terutama di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.